Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat narasumber, Bapak Ibu dosen, lalu panitia yang bertugas, serta seluruh peserta webinar yang berbahagia. Sebuah kebanggaan kita semua dapat berkumpul di meeting siang hari ini untuk mengenal dunia perhotelan. Tema mengenal dunia perhotelan ini kita selenggarakan demi mengenal perhotelan dan juga demi tugas kami kelompok 6. Sebelumnya kita akan eh, ice breaking sedikit ya untuk teman-teman yang ingin memiliki pertanyaan selagi kami sedang melangsungkan acara bisa langsung saja di raise hand, tidak apa-apa. Oke, sebelumnya perkenalkan juga narasumber kami yaitu Muhammad Akila Maizaki sebagai narasumber. Lalu yang kedua ada teman kami bernama Disa. Dia juga adalah narasumber kita yang kedua. Lalu yang terakhir narasumber kami dan sekaligus pemateri Ryan Sudi sebagai pemateri teman-teman. Baik, karena sudah waktunya untuk mulai acara tanpa berlama-lama lagi. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan nama saya Barley Samuel Wibowo sebagai Master of Ceremony di webinar Hospitality Hospitality Vibes mengenal dunia perhotelan. Baik, langsung aja di next. Langsung di next. Baik, baik pendahulu nih teman-teman. Perhotelan itu apa? Perhotelan adalah bidang usaha yang bergerak dalam penyediaan jasa penginapan, makanan, dan minuman, serta layanan pendukung lain untuk memenuhi kebutuhan tamu. Hotel tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat, namun juga sebagai sarana hiburan. Bidang ini erat kaitannya dengan pariwisata, menekankan pada keramah tamahan serta kualitas pelayanan. Jadi, perhotelan ini luas teman-teman, tidak hanya bisa bekerja di hotel nantinya, tapi juga mungkin bisa di pelayaran, atau mungkin bisa juga di penerbangan teman-teman. Tuh, oke. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja panggil kepada pemateri dan narasumber kami ya, kepada Nadif, Ryan Sudi, dan Muhammad Akila. Dipersilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Barle atas waktunya. Untuk selanjutnya ini pemateri akan dijelaskan sama Mas Rehan Zudi dulu ya. Silahkan Mas Rehan Zudi. Ya, perkenalkan, nama saya Rehan Zudi, di sini sebagai pemateri. Sebelum kita mulai, mungkin teman-teman bertanya, apa aja sih yang dilakukan oleh perhotelan atau apa itu perhotelan? Jadi saya jelaskan sedikit di sini terlebih dahulu. Mungkin teman-teman saat menginap di luar kota atau jauh dari rumah, pasti pilihan utama itu untuk istirahat atau menginap itu pasti hotel lah. Kurang lebih, cuman sekarang kan udah ada banyak varian hotel ini ataupun tempat menginap, uh, seperti Oyo ataupun Airbnb atau banyak macam lainnya yang bisa menjadi alternatif dari hotel. Akan tetapi untuk kali ini kita akan membahas hotelnya lebih spesifik. Apa sih hotel? Hotel itu adalah tempat akomodasi yang mana menyediakan layanan penuh kepada tamu yang menginap, teman-teman. Di sini hotel menyediakan banyak kebutuhan buat tamu, yakni sebagai tempat istirahat, makanan, minuman, dan bahkan bisa menyediakan hiburan. Tergantung hotel-hotel tersebut menyediakan fasilitas seperti apa. Lalu, tapi mungkin teman-teman hanya tahu hotel kurang lebih seperti itu ya, hanya sebagai tempat untuk menginap
atau jahat, tapi sebetulnya hotel itu memiliki fungsi atau jauh yang lebih dari itu. Jadi kurang lebih hotel itu juga bisa digunakan sebagai uh, event, mungkin seperti wedding atau event-event internasional, bisa seminar atau tempat perkumpulan gitu teman-teman. Lebih sering hotel itu digunakan sebagai tempat meeting karena hotel juga menyediakan ballroom dan juga meeting room yang mana sering digunakan. Terkhususkan biasanya hotel bintang 4 ataupun hotel bintang 5 teman-teman. Eh, oleh karena itu, hotel itu memiliki banyak sekali kegunaan, terlepas dari fungsi utamanya sebagai tempat akomodasi. Oke, boleh lanjut. Next. Nah, sejarah manajemen perhotelan di UNER. Sekali, manajemen perhotelan itu mulai ada di Universitas Airlangga pada tahun 2014. Akan tetapi pada waktu itu belum termasuk dalam Diploma 4 ataupun Sarjana Terapan. Pada tahun 2014, awal mulanya manajemen perhotelan, manajemen perhotelan tersebut masih Diploma 3, yang mana masih belum terklasifikasi sebagai sarjana. Lalu pada tahun 2020-2021, manajemen perhotelan ini sudah terklasifikasi sebagai D4, Diploma 4, dan sudah masuk sarjana terapan. Lalu setelah pindah tempat, yang awal mulanya manajemen perhotelan ada di gedung A, sekarang manajemen perhotelan dipindah di gedung B, teman-teman. Manajemen perhotelan sendiri menawarkan banyak sekali fasilitas tuh yang mungkin menarik bagi teman-teman. Manajemen perhotelan menyediakan fasilitas seperti front office, ada kitchen yang lengkap dengan fasilitas untuk bakery dan hot kitchen yang nanti akan saya detailkan tentang apa sih yang dipelajari nanti di dalam manajemen perhotelan. Lalu fasilitas yang lain adalah ada restoran dan bar. Itu untuk praktek yang biasa digunakan untuk praktek, eh, kita nanti sebagai bisa menjadi bartender ataupun menjadi F&B service. Di situ nanti teman-teman bisa melakukan praktek di sana. Lalu juga ada teman-teman, ada kamar hotel. Di situ nanti teman-teman akan melakukan praktek housekeeping, yang mana lengkap sekali dari amenities hotel, alat apa saja yang digunakan untuk membersihkan entah itu kamar dan toilet, lengkap semua di sana. Lalu dengan ini ada bagian mengenal lebih dekat manajemen perhotelan. Manajemen perhotelan, seperti teman-teman tahu, dalam dunia perpariwisataan, hotel itu bisa menjadi salah satu kunci ataupun jantung buat pariwisata. Karena tamu-tamu yang datang, dan entah itu dari internasional, nasional, dari kota-kota jauh, butuh yang mana tempat untuk akomodasi, untuk menginap. Oleh karena itu, perhotelan itu merupakan salah satu jantung bagi pariwisata. Dan itu sangat berpengaruh pada ekonomi secara nasional. Indonesia sebagai negara pariwisata itu memiliki peluang besar di bidang ini karena teman-teman tahu, wonderful Indonesia, kita memiliki banyak sekali pariwisata, entah itu fenomena alam ataupun tempat-tempat wisata. Gunung kita pun berlimpah teman-teman. Akan tetapi kita juga membutuhkan yang mana tempat akomodasi untuk membantu agar ada tempat untuk menginap, agar ekonomi ini terus berjalan. Lalu, apa sih yang Universitas Erlangga ini berikan di dalam studi manajemen perhotelan yaitu untuk mencetak tenaga profesional berkualitas. Di sini kita nggak cuma belajar secara teori, teman-teman. Secara teori yang dimaksud adalah
bagaimana cara kerjanya, itu tidak hanya itu. Akan tetapi di sini kita akan praktek secara langsung apa yang perlu kita lakukan, entah itu nanti kita sebagai staff, supervisor, ataupun bahkan sebagai manajer itu sendiri. Kita akan belajar lebih dari itu, teman-teman. Dan sehingga kita jamin, atau kurang lebih kita berharap, bahwa setelah lulus dari manajemen perhotelan ini, nanti teman-teman bisa menjadi lebih dari apa yang seharusnya teman-teman harapkan. Oke, next. Lalu mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang dibutuhkan buat masuk ke perhotelan? Skill-skill apa aja? Yang pasti udah teman-teman tahu pada dasarnya kita membutuhkan hard skill dan soft skill ya teman-teman. Untuk hard skillnya sendiri, yang utama menurut saya itu kerjasama. Kerjasama dan adaptasi. Seperti yang teman-teman tahu, adaptasi sini karena kita melayani tamu yang mana tiap hari itu berbeda, kita perlu beradaptasi dengan cara menangani entah itu tamunya yang mungkin ada yang komplain ataupun ada barang yang hilang apapun itu dalam bentuk apapun kita perlu beradaptasi. Bagaimana agar tamu tersebut bisa menjadi eh, tamu langganan yang kemudian hari jika tamu tersebut kembali mereka tetap memilih hotel yang mereka tempati itu. Yang pasti komunikasi. Komunikasi di sini sangat penting karena di hotel itu tiap departemen harus saling kerjasama dan komunikasi. Oleh karena itu, saya bisa contohkan saja, contoh seperti departemen front office dan housekeeping. Kedua departemen ini sangat krusial karena front office perlu menginfokan bahwa akan ada tamu yang menginap pada pukul 12 misalkan. Oleh karena itu, housekeeping harus mempersiapkan lebih matang dengan menyiapkan kamar tersebut, dengan membersihkan segala macam dan menyiapkan untuk digunakan pada pukul persis jam 12. Agar ketika tamu entah itu tamu datang telat ataupun tepat waktu, kamar tersebut siap untuk digunakan secara langsung. Dan juga yang krusial, pasti teman-teman tahu, secara hotel ini selalu digunakan oleh tamu-tamu internasional juga. Dan di mana di sini eh, penggunaan bahasa asing bagi kita sendiri juga itu sangat bermanfaat. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa asing dan seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, itu sangat krusial, teman-teman. Yang mana untung sekali dalam prodi manajemen perhotelan kita bisa belajar bahasa-bahasa tersebut, teman-teman. Prodi manajemen perhotelan menyediakan mata kuliah bahasa Inggris, bahasa Jepang, dan bahasa Cina, teman-teman. Jadi tidak perlu khawatir untuk pengembangan skill di bagian bahasa karena dari prodi sendiri sudah menyediakan fasilitas itu untuk teman-teman gunakan. Oke, next. Visi dan misi. Di sini kurang lebih simpel ya, visi dan misi dari manajemen perhotelan, yaitu menjadi program studi unggul di bidang manajemen perhotelan berstandar internasional. Kenapa dengan hal tersebut harus sampai standar internasional? Karena agar kita mendapatkan peluang untuk mengirimkan mahasiswa-mahasiswa dari prodi manajemen perhotelan untuk berkesempatan belajar di luar negeri, di mana kita bisa mencapai kerjasama dengan instansi-instansi dari luar negeri tersebut. Eh, di manajemen perhotelan sendiri ada event yang namanya sortie. Di situ kami selalu mengundang mahasiswa dari luar negeri. Pada umumnya biasanya kami bekerjasama dengan instansi dari Malaysia dan kami mengundang mahasiswa dari sana untuk melihat-lihat Indonesia dan juga Universitas Airlangga.
Dan begitu kerjasama yang sempurna tercapai dan kita mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Lalu menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kompetensi. Di sini kita tidak hanya belajar, teman-teman, tapi kita juga menguji dan membantu teman-teman untuk mencapai kompetensi yang sangat tinggi agar bisa bersaing kelak ketika lulus di dunia perhotelan ataupun hospitality. Lalu ada melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat terkait perhotelan. Di sini nanti teman-teman mungkin kenal dengan istilah magang ataupun PKL, yang mana pengalaman kerja nyata. Nah, kurang lebih seperti itu. Teman-teman akan melakukan langsung terjun ke lapangan, mencoba dan melakukan gimana rasanya menjadi salah satu karyawan di bidang hospitality. Entah apapun itu bidangnya, bisa jadi bagian FB service, FB product, front office, ataupun housekeeping sekalipun. Tidak terbatas, teman-teman. Lalu menjalin kerjasama dengan industri perhotelan nasional maupun internasional. Di sini kami sebagai prodi manajemen perhotelan, kami tidak hanya kerjasama dengan sekitar kami saja, tapi kami mencoba lebih jauh. Oleh karena itu, ketika kami melakukan entah itu event atau apa, kami selalu mencoba eh, menawarkan kerjasama kepada hotel-hotel di sekitar Universitas Airlangga. Tapi bisa juga kami juga menawarkan kerjasama kepada internasional juga, teman-teman. Oke, next. Nah, di sini adalah kurikulum dan mata kuliah. Apa sih yang dipelajari di manajemen perhotelan? Mulai yang pertama adalah front office. Seperti yang teman-teman tahu, front office itu adalah wajah depan atau muka dari sebuah hotel, teman-teman. Karena yang menyambut pertama adalah front office. Jadi, office ini sangat krusial juga, teman-teman. Karena bagaimana mereka menyikapi tamu, bagaimana cara mereka menghandle tamu, front office ini. Di situ kita akan diajarkan cara menerima tamu, baik secara langsung ataupun lewat telepon dan email. Lalu apa saja sih cara billing, cara melakukan pembayaran, lalu cara menghadapi komplain ataupun misalkan ada tamu yang meminta perlakuan khusus. Nah, di situ kita akan diajari bagaimana sih cara cara menghadapinya. Lalu ada FB, kitchen dan service. Di sini kitchen kita ada dua, teman-teman. Ada kitchen untuk bakery dan kitchen untuk hot kitchen itu sendiri ataupun makanan-makanan nasional dan internasional. Utamanya di sini kita akan melakukan 2 semester untuk FB kitchen dan service. Mungkin eh, teman-teman tertarik apa sih yang dilakukan nanti di mata kuliah FB ini? Itu sangat seru, teman-teman. Di situ kita juga diuji dari cara kerjasama kita, on time kita, dan kecepatan skill kita, teman-teman, dalam menghadapi kitchen, yang mana kitchen ini penuh pressure ya, teman-teman. Dengan waktu yang terbatas, kita harus menyajikan makanan untuk tamu. Oleh karena itu, ki- oleh karena itu di sini kerjasama juga cukup penting. Lalu housekeeping. Housekeeping ini juga sangat seru, teman-teman. Housekeeping ini kita akan belajar banyak hal dari cara ma- cara melipat, cara menata kasur, cara melipat duvet dan selimut. Lalu kita ada towel making atau cara membuat towel untuk terbentuk seperti uh,
Misalkan Penguin, teman-teman, itu ada di sana juga. Lalu ada tata cara pembersihan toilet, teman-teman. Yang mana teman-teman tahu toilet itu sangat uh, pasti yang paling sering kotor, teman-teman. Oleh karena itu ada tata caranya, bahkan step by step yang perlu dilakukan. Karena jika ada kesalahan bisa menjadi fatal. Lalu ada sales dan marketing. Seperti yang teman-teman tahu, sales dan marketing ini menawarkan, melakukan penjualan, menawarkan pada tamu-tamu ataupun klien-klien yang berpotensi menjadi klien prioritas tinggi di suatu suatu masa depan ataupun kemudian harinya. Oleh karena itu, sales dan marketing ini sangat krusial juga. Dan sini kita akan diajarkan bagaimana cara melakukan penjualan yang akan memikat hati klien-klien di kemudian hari. Lalu ada public relationship ataupun kehumasan. Seperti yang teman-teman tahu, public relation ataupun kehumasan itu sangat penting karena untuk sebagai menjaga image, yang menjaga image dari hotel yang kita miliki. Andai kata hotel kita diwawancarai, public relation ini sebagai garda utama, garda depan yang melakukan pewawancaraan dan melindungi image dari sebuah hotel. Lalu ada tourism dan hospitality marketing. Tourism dan hospitality marketing yang dimaksud sini adalah pariwisata dan hospitality itu sangat terikat ya teman-teman. Karena kalau diistilahkan itu seperti simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Pariwisata yang menarik para para orang-orang untuk mengunjungi tempat tersebut, dan hospitality di sini menyambut tamu-tamu tersebut untuk menginap untuk sebagai tempat akomodasi. Lalu lanjut di akuntansi perhotelan. Di sini akuntansi perhotelan cukup berbeda pada akuntansi umumnya karena di sini akuntansi perhotelan lebih spesifik ya teman-teman. Jadi tidak seperti akuntansi yang mungkin teman-teman ketahui. Lalu ada bahasa Inggris perhotelan. Bahasa Inggris di sini juga kita pada semester awal akan diajari bahasa Inggris dasar teman-teman. Bagaimana cara menyikapi tamu, bagaimana menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan, step by step, semuanya diajarkan ya teman-teman. Lalu ada bahasa Jepang perhotelan. Di sini mungkin pernah ada beberapa tamu teman-teman di sini ketemu orang Jepang ataupun ada pernah ketemu tamu dari negara Jepang. Dan di sini karena itu sangat krusial, kadang ada beberapa warga negara Jepang yang berkunjung ke Indonesia itu tidak bisa menggunakan bahasa Inggris. Oleh karena itu, kita yang menyambut mereka juga harus bisa memahami bahasa mereka. Oleh karena itu, manajemen perhotelan menawarkan bahasa Jepang perhotelan sini. Lalu ada hospitality entrepreneurship. Di sini kita tidak hanya berhenti pada untuk menjadi di perhotelan saja. Kita ditawarkan bisnis. Bisnis bagaimana kita membuat produk tentang perhotelan, membuka bisnis menjadi entrepreneurship yang mudah, teman-teman. Di situ teman-teman akan diajarkan cara penjualan atau membuat produk yang terikat pada hospitality. Oke, itu cukup. Next. Nah, di sini peluang pekerjaan. Teman-teman pasti penasaran banget. Jika andai saya masuk manajemen perhotelan, apa sih pekerjaan yang bisa saya dapatkan? Cukup luas, teman-teman. Yang utamanya pasti hotel dan resort. Di situ teman-teman peluang terbesarnya pasti masuk di dunia perhotelan. Oleh karena itu, hotel dan resort ini itu pun ada banyak, teman-teman.
dari front office, sales dan marketing, receiving, akuntansi, lalu ada housekeeping. Peluang teman-teman sangat banyak sekali, apalagi food and beverage department, ada cook, ada pastry, banyak sekali ya teman-teman. Lalu restoran dan kafe. Karena pada dasarnya kita juga belajar FB, FB kitchen dan service, kita juga bisa masuk dalam pekerjaan restoran dan kafe, teman-teman. Entah itu mungkin juga teman-teman bisa membuka kafe sendiri, karena pada dasarnya pada mata kuliah bar itu kita juga diajarkan menjadi bartender. Jadi tidak hari teman-teman masuk dalam pekerjaan restoran ataupun kafe. Lalu ada event organizer. Di sini karena pada dasarnya kita selalu mengadakan event di hotel, kita juga diajarkan gimana sih cara jadi cara menjadi event organizer. Jadi jika teman-teman kemudian hari mendapatkan pekerjaan event organizer, teman-teman pasti bisa menghadapinya. Lalu ada cruise line. Cruise line ini kurang lebih sama. Teman-teman bisa tunggu dahulu ya, karena masih terkendala koneksi dan kendala teknis. Ditunggu sebentar. Selagi menunggu, apabila ada pertanyaan dari materi yang disampaikan, bisa langsung saja ditanyakan. Eh, Kita ulang sekali lagi kalau mungkin ada pertanyaan dari materi yang telah disampaikan, bisa langsung saja disampaikan biar nanti kami bersekelompok bisa juga menampung pertanyaannya ya teman-teman.
Nah, mohon maaf teman-teman, terkendala dengan laptop saya. Oke, mari kita lanjutkan di cruise line teman-teman. Ini intinya adalah perhotelan, eh, maaf, hospitality juga, karena mereka menyediakan akomodasi, eh, menyediakan makanan dan juga minuman dan kebutuhan teman-teman lainnya. Tidak hanya itu, mereka juga menyediakan hiburan yang mana terikat sekali dengan hospitality yang diajarkan oleh manajemen perhotelan. Lalu ada travel dan tourism business. Melalui mata kuliah Hospitality Entrepreneurship, di situ kita juga bisa mendapatkan pekerjaan untuk di bidang travel dan tourism business. Lalu ada entrepreneur di bidang hospitality. Sesuai mata kuliah Hospitality Entrepreneurship, kita bisa membuka bisnis sendiri, entah itu harus di bidang hospitality ataupun di luar bidang hospitality, karena kita sudah diajarkan bagaimana menjadi entrepreneur. Oke, next. Nah, di sini pengalaman pengalaman teman-teman kita selama PKL. Di sini mungkin saya akan berikan waktunya untuk Mas Disa dan Mas Akil. Untuk Mas Disa boleh dipersilahkan. Baik, terima kasih Mas Rehan sudah mempersilahkan saya untuk speak up. Jadi ini adalah beberapa pengalaman saya dan juga saya waktu PKL ya. Waktu itu saya menjadi saya berada di Departemen HRD. Untuk tugas-tugasnya yaitu kayak input-input data soal karyawan dan juga storybook gitu-gitu dan semacamnya. Dan ada teman-teman saya yang di front office juga dia menjalankan tugas-tugasnya seperti setup VIP, dan ada juga yang dari akunting dia juga kayak pembukuan waktu gajian atau waktu-waktu kayak input data dan lain-lain. Dan juga ada teman saya yang di FBM juga hampir sama kayak adanya di FBM seperti itu. Itu ada fotonya Mas Akil yang di tengah itu sebagai FBM. Mungkin Mas Akil bisa menjelaskan waktu di FBM seperti apa. Baik, terima kasih. Jadi itu yang di tengah itu saya waktu semester 4 kemarin itu PKL di bagian sales admin lebih tepatnya. Sales admin itu kita lebih ke membantuin sales saja. Jadi kan di perhotelan itu ada sales admin dan sales ya. Di bidang sales di departemen sales marketing. Kalau sales sales marketing itu dia lebih ke nyamperin per corporate corporate. Jadi kayak memberikan penawaran hotel-hotel yang sudah tersedia gitu. Penawaran promo-promo hotel bulan ini kita berikan ke perusahaan-perusahaan atau perorangan gitu. Nah, terus tugas sales admin adalah kita merekap semua penjualan atau pemasukan orderan-orderan dari ini, booking-bookingan kamar atau bookingan venue gitu. Lebih tepatnya kayak gitu di sales admin. Next, Mas bisa. Baik, berikutnya waktu itu eh, saya waktu itu di Departemen SD, saya melaksanakan tugas-tugas yang diberikan sama RN saya atau manajer human resource saya, seperti kayak sosialisasi pada karyawan-karyawan, kayak selalu ngingetin karyawan-karyawan kalau kalau untuk groomingnya dan gitu-gitu sih. Jadi lebih ke pendekatan sama karyawan itu aja sih untuk tugas saya. Mungkin bisa di notes untuk Q&A-nya Mas Rehan, atau misalnya ingin menanyakan kepada kami sebagai narasumber Mas Akul dan Mas Rehan.
Mungkin Mas Rehan mau Oke, nambahin, Mas. terima kasih. Terima kasih Mas Disa dan Mas Akil. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit ya, karena waktu pengalaman kerja nyata kemarin saya di bagian kitchen. Menurut saya kitchen ini penuh pressure ya teman-teman, dan juga tergantung hotel masing-masing juga. Tapi di pengalaman saya selama di kitchen, apalagi di Hotel Southern kemarin teman-teman, itu cukup ya ada menyenangkan, ada susahnya. Tapi kurang lebih teman-teman pasti nanti juga akan merasakan apa yang saya rasakan. Apalagi kitchen yang penuh pressure itu. Karena saya selama di kitchen menghadapi tamu sebanyak kurang lebih 100 sampai 300. Dan saat puasa kemarin, itu tamunya bisa melebihi 300 teman-teman. Dan di situ teman-teman perlu menyediakan berbagai macam masakan, apalagi merefill masakan-masakan, keluar masuk kitchen, ke restoran, dan juga melakukan live cooking, teman-teman. Jujur saja cukup seru dan menambah pengalaman banget. Jadi teman-teman pasti akan tertarik untuk mencoba juga nanti jika masuk ke prodi manajemen perhotelan. Oke, cukup. Mungkin next, lanjut ke sesi berikutnya. Oke, di sini sesi tanya jawab teman-teman. Di sini akan saya berikannya ke Mas Barle sebagai MC. Mas Barle dipersilahkan. Oke, baik. Karena waktu kita terdapat banyak ya, teman-teman. Sesi tanya jawab bisa langsung saja diungkapkan, bisa melalui chat ataupun melalui resen ataupun langsung pingin on mic juga tidak apa-apa, teman-teman. Kita bisa kasih waktu sampai 2.40 lah untuk menampung pertanyaan. Bila ada pertanyaan bisa langsung saja di chat ataupun resen ataupun langsung bisa on mic. Kalian bisa tanya tentang seputar perhotelan, seputar dunia pekerjaan, lingkup kerjanya perhotelan itu apa saja gitu. Mungkin mau tanya-tanya tentang bahasa-bahasa di hotel juga boleh ataupun mau nanya pengalaman. Baik, kita sudah mendapatkan pertanyaan dari Jaki Rehan. Kak, di manajemen perhotelan apa ada organisasinya Kak? Dan divisinya apa saja? Baik, di manajemen perhotelan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga kita juga punya punya organisasi ya teman-teman. Kita organisasinya bernama Himpunan Mahasiswa Manajemen Perhotelan. Divisinya itu banyak teman-teman. Salah satunya seni dan olahraga. Lalu ada banyak lah. Kalau kalian kepo sama manajemen perhotelan UNER, Fakultas Vokasi, bisa langsung saja daftar ya teman-teman. Mungkin ada kesempatan di tahun depan. Yang pastinya menarik teman-teman. Karena bergabung di manajemen perhotelan vokasi UNER itu tidak rugi lah teman-teman. Kalian pasti mendapatkan pengalaman yang sangat berharga. Baik, masih ada sekitar 1 menit untuk pertanyaan. 2.40. Mas, kalau di dapur itu susah nggak, Mas? Pertanyaan yang sangat bagus ya, teman-teman. Karena dulu saya sendiri bekerjanya di restoran, itu tidak, saya bukan bagian kitchen, tapi saya bagian F&B service, yaitu kalau bahasa bahasa zaman sekarangnya itu waiter. Untuk cewek waitress, Saya, waitress. saya membantu jawab juga nih Mas Barlik. Nah, Kalau boleh di boleh. dapur itu susah atau enggak, itu awal-awal susah teman-teman. Tapi eh, kalau teman-teman nanti masuk di magang ataupun PKL, pihak dari kitchen juga akan membantu dari senior-seniornya. Mungkin untuk 1 bulan atau 2 bulan pertama itu mungkin cukup susah. Tapi seiring waktu ketika teman-teman udah mendapatkan ilmu dari senior, entah itu cara motong, cara menghandle bahan, atau cara membuat suatu makanan, cara memprosesnya, itu nanti pasti akan mudah di kemudian harinya. Tapi tetap saja memang cukup susah. Apalagi bagi yang
nggak ada pengalaman tata boga, itu cukup susah. Tapi saya jamin nanti kalau teman-teman masuk di dapur, itu bisa bisa lebih mudah teman-teman. Seiring berjalannya waktu. Terima Oke, terima kasih kasih Mas jawabannya Barli. ya, Rehan Sudi. Ya, Rehan Sudi kalau boleh tahu, dulu PKL di mana Mas Rehan Sudi? di Hotel Southern Mas Barli di Southern, Jembur Sari. divisi apa? Divisi apa Mas Rehan Sudi? Kenapa? Mas Rehan Sudi dulu bekerja di kitchen juga, betul. Ya, ya, saya bekerja di kitchen. Saya Oke. bekerja di hot kitchen, pastry, sama di cold kitchen, Mas Berlin. Berarti memang passionnya di kitchen ya, di dapur ya pokoknya. Apapun dapur pokoknya dikerjakan ya Mas ya. Iya, semua semua bagian dapur sudah saya pernah alami lah, intinya. Ya, kalau kalian punya pertanyaan bisa langsung aja ke Rehan Sudi kalau tentang kitchen. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Ali Hasimi. Mas, kalau lulusan informatika bisa enggak kerja di hotel? Sangat bisa, teman-teman. Kalian bisa bekerja di bagian itu, engineering. Jadi di hotel itu tidak hanya memerlukan skill perhotelan, tapi juga bisa bekerja di back areanya, yaitu di engineeringnya. Karena di hotel itu pasti perlu IT juga ya teman-teman, perlu IT, tim informatik engineering ya, pasti pasti diperlukan juga kok. Karena saya juga paham di Fakultas Vokasi Teknik Informatika itu juga salah satu program studi yang menjanjikan lah prospek ke depannya. Jadi pasti kita saling berkaitan. Di hotel juga pasti membutuhkan tim IT dan engineering. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Karena waktu sudah lewat 2:42 sekarang ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Oh lah, baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mas Ali Hasimi. Dengan senang hati. Kak mau nanya. Baik, silakan. Dengan Mbak Ara ya. Iya. Baik, silakan Mbak Ara. Apa keterampilan utama yang harus dimiliki seseorang yang ingin bekerja di dunia perhotelan? Oke, baik. Eh, Pertanyaannya kita simpan dulu ya. Bisa Mas Disa atau Mas Muhammad Akila bisa menjawab ya. Kita simpan. Silakan, silakan Mas Disa, silakan Mas Akil. Izin jawab ya kayaknya. Jadi pertanyaannya itu kan keterampilan apa aja yang dibutuhin ya buat kerja di perhotelan ya. Iya. Di perhotelan kan ada banyak, jadi di perhotelan itu ada banyak departemen Kak. Ada akuntansi, sales marketing, engineering, F&B, apalagi ya. Ya, apalagi ya tadi ya. Udah itu aja sih 5. Nah, tergantung kita mau masuknya kemana Kak. Jadi kalau misal mau ke sales marketing, kita harus public speakingnya digedein, dibagusin kayak gitu. Kalau emang di F&B ya kita F&B kan ada dua di bagian service sama di kitchennya. Kalau di kitchennya paling ya kita harus menguasai resep-resep kayak gitu-gitu mungkin. Kalau di service-nya ya kita belajar grooming, belajar melayani tamu. Kalau di front office juga public speakingnya dibagusin sih Kak. Gimana kita ngontrol emosi juga kalau kalau di front office itu. Itu sih. Mungkin kayak gitu Kak. Ya, apakah sudah menjawab Mbak Ara? Kalau sudah menjawab, bisa kabarkan Oke. Mbak. Terima Makasih, Kak. kasih. Sebelumnya Mbak Ara ini mahasiswa atau masih sekolah Mbak? Mahasiswa. Oke, makasih Mbak. Siap, siap, Ya. siap. Oke, waktu masih pukul 20.44 ya. Kita mungkin kalau ada masih satu pertanyaan lagi bisa disampaikan. Satu pertanyaan terakhir mungkin. Kalau nggak ada, kita bisa selesaikan sesi Q&A. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Hmm. Oke, kita tunggu sampai 2:45. Oh, sudah 2:45. Baik. Kalau tidak ada, kita bisa langsung sudahi ya sesi tanya jawab kita.
Oke teman-teman, di sini partisipannya terdapat 24 partisipan. Kita kita sudah tidak terasa ya, kita sudah di ujung acara karena bentar lagi mau berakhir acara webinar ini. Semoga ilmu-ilmu yang tadi disampaikan oleh Mas Disa, Mas Akila, sama Mas Rian Sudi sebagai pemateri dan narasumber itu bisa bermanfaat. Mas belum Mas. Ya, karena Mas Eh, Rian izin Sudi menyela sebentar, Mas Barli. ya. Untuk sebelum kita mengakhiri mengakhiri sesi ini, ada sesi terakhir teman-teman. Ada sesi sharing sharing dan mungkin mungkin teman-teman penasaran tantangan apa sih yang akan dilalui saat masuk ke bidang perhotelan. Sini sharing sedikit. Bukan kalau di kitchen teman-teman, saya akan sharing. Susahnya mungkin kalau di bidang kitchen itu uh, jamnya teman-teman. Karena di kitchen, uh, kalau Dr. Saton kemarin itu cukup crowded, tamunya cukup banyak. Setiap hari pasti ada tamu, kurang lebih 50 ke atas. Oleh karena itu, kitchen selalu menghandle banyak dari breakfast, lunch, bahkan hingga dinner. Untuk kesusahannya sendiri, kita pasti kewalahan, apalagi jika ada eh, teman teman satu shift kita itu tidak masuk. Jika di saat seperti itu kita bakal kewalahan banget. Dan mungkin teman-teman bertanya, kalau misalkan kita sendirian yang ngehandle di bagian misalkan live cooking, apalagi tamu udah lebih dari 100, eh, ya itu gimana ngehandle-nya, Mas? Nah, kalau dari kitchen itu biasanya ngambil dari steward, teman-teman. Eh, Steward akan membantu bagian yang kekurangan shift atau kekurangan orang. Dengan begitu multitasking juga, multitasking pembagian job sehingga lebih mudah. Apalagi karena jika tamu lebih dari 100, maka justru kita benar-benar butuh bantuan yang diperlukan ya teman-teman. Dan mungkin untuk Mas Akil atau Mas Disa ada kesusahan atau tantangan mungkin yang dialami Mas. Mungkin bisa cerita dikit. Ya, mungkin kalau saya di bagian sales admin itu emang saya kan ya sampai sekarang masih apa ya? Ya bisa sih ngomong sebenarnya. Cuman kayak kan di bagian sales admin saya tuh pertama kesusahannya itu waktu showing room. Jadi tamu sebelum mengadakan acara di hotel menyewa suatu ruangan itu dia pasti akan showing room dulu dan kita harus product knowledge kita harus bagus dulu tentang hotel itu jadi gitu. Mungkin kesusahan saya problem saya selama awal-awal PKL itu adaptasi tentang pengetahuan ini sih pengetahuan tentang hotel gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin Mas Disa ada tambah keluar tentang ini. Eh, maaf ya Mas, untuk suara saya mungkin sedikit kecil ya. Pengalaman saya, keluh kesah saya waktu magang itu mungkin bisa dibilang capek ya. Terus yang jelas itu ya itu sama capek. Terus mungkin ada rasa kesal ke senior juga akan tidak dia karena kita selalu sudah di tempat yang salah-salah gitu lah. Tapi tetap meskipun kita salah, kita cuma merasa ingin belajar di sana. Jadi wajar lah kalau misalnya. Ya gitu aja sih Mas untuk kita saya rasain waktu dan itu. Terima kasih Mas Rewan untuk pertanyaannya. Jadi lanjut. Ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Tantangan pasti ada, itu dari departemen apa aja. Yang pasti ketika kita sudah terjun,
di dunia perhotelan, mental kita harus kuat. Karena mengurus tamu dengan tiap tamu tersebut memiliki sifat yang berbeda-beda, entah itu temperamennya buruk, ataupun mereka meminta perlakuan khusus, apapun itu, kita harus kuat, teman-teman. Makanya oleh karena itu, jika sudah masuk dunia hospitality, mental itu juga perlu dikuatkan. Tidak hanya kuat secara fisik, tapi mental juga perlu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti itu mungkin ya, tantangan dan sharing eh, yang perlu dihadapi ketika sudah masuk dunia hospitality. Oke, karena ini udah memasuki sesi terakhir, saya berikan lagi ke Mas Barli. Silakan Mas Barli. Baik, terima kasih Mas Rehan Rudi ya. Lalu juga terima kasih untuk Mas Disa. Dan juga yang terakhir, terima kasih untuk Mas Muhammad Akila atas penjelasan dan sharing-sharingnya tadi yang sangat bermanfaat, yang sangat enak didengar lah. Pokoknya kita jadi bisa mengetahui bersama-sama tentang dunia perhotelan ini seperti apa. Kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjel dan belum berani untuk menyampaikan, bisa langsung saja di PC Mas Disa, Mas Rehan, Mas Muhammad Akila, bisa langsung saja di PC. Karena sudah tak terasa ya, sebentar lagi kita akan mengakhiri, kita sudah di penghujung acara nih teman-teman. Mungkin itu saja dari kami, kelompok 6 Kehumasan Manajemen Perhotelan Vokasi Universitas Airlangga. Kami sekelompok, Barli Samuel Wibowo, Muhammad Akila, Rehan Sudi, dan Disa Mutakimi. Lalu yang terakhir, kita juga punya tim yang bekerja di balik layar, yaitu Mas Nadif. Terima kasih Mas Nadif untuk PowerPoint-nya dan juga keberlangsungan acaranya ini sangat lancar ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima Terima kasih kasih. teman-teman partisipasinya ya. Terima kasih. Foto profilku lali tak ganti itu sumpah. Wedok ra ini, Ton. Iya Mas Betran. Oh ya, ini sesi terakhir ya. Kita punya sesi tanya jawab informal. Monggo, monggo, Mas Bertrand. Sesi tanya jawab informal. Monggo, monggo. Ini khusus yang masih berada di Zoom ya. Materi ini apa ini? Monggo dijelaskan, Mas Akil, materi kita pada hari ini.